Ibu awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Oke baik, saudari para anak kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya nak. Chelsea hadir. Dwi Febriani Hadir, Bu. Clara Hadir, Bu. Dina Hadir, Bu. Laura Hadir, Bu. Lutfia Hadir, Bu. Muhammad Sarel Hadir, Bu. Mumun. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian cek sekeliling kalian apakah kelasnya sudah bersih atau belum. Silakan dicek terlebih dahulu. Sudah, Bu. Sudah bersih semua? Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri semua. Baik anak-anak silakan duduk kembali. Minggu lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Masih ingat gak? Saya, Bu. Apa? Materi kemarin tentang subuh-subuhan. Subuh liman. Apa subuh liman? Cabang-cabang. Nah, cabang-cabang pengliman masih ingat ya. Nah, kalau apa saja sih yang termasuk di dalam subuh liman atau cabang-cabang pengliman? Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, iman kepada kebaikan setelah kematian. Oke, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis makna al-kuliyatul al-qausam yang pertama. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menyajikan paparan al-kuliyatul al-qausam. Ya, jadi dua itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi kita pagi ini tentang al-kuliyatul al-qausam. Silakan kalian simak video yang akan ibu tampilkan terlebih dahulu. Teman-teman, apa sih al-kuliyatul al-qausam itu? Al-kuliyatul al-qausam terdiri dari dua kata, yaitu al-kuliyatu dan al-qausam. Al-kuliyatu memiliki arti pencerdasan, sedangkan al-qausam berarti 5. Dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatu al-qausam berarti 5 pencerdasan hukum Islam. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari pengertian dari al-kuliyatul al-qausam, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai urutan-urutan al-kuliyatul al-qausam. Adapun urutan tersebut yaitu yang pertama, menjaga agama atau al-din. Yang kedua, menjaga jiwa atau al-nafs, yaitu menjaga harta atau al-mal. Selanjutnya, memasuki pembahasan mengenai al-kuliyatul al-qausam. Urutan yang pertama yaitu menjaga agama. Mengapa sih kita harus menjaga agama atau agama jadi urutan yang pertama? Karena agama merupakan intisari dari kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Selain itu, agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, serta muamalah
yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Di urutan yang selanjutnya yaitu menjaga jiwa atau al-nafas. Islam melindungi hak hidup, menjaga jiwa dan keberlangsungan hidup manusia. Adapun cara menerapkan al-nafas dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, menjaga badan dan rohani manusia. Dengan kita menjaga dan merawat badan kita, maka kita akan dengan sehat dan kuat menjalani kehidupan serta menjalani ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu diterapkannya hukum qisas. Hal ini harus dipahami sebagai upaya menyelamatkan atau melindungi nyawa manusia, bukan untuk menghilangkan nyawa manusia. Dan yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berarti, daripada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia dianjurkan oleh Allah untuk berinfak, berzakat, bersedekah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang miskin. Yang Dari pemaparan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa sih materi kita hari ini? Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu Al-Kuliyatul Al-Khamsah? Saya Bu. Kayak apa? 5 prinsip dasar hukum Islam. Apa sih yang termasuk di dalamnya? Menjaga agama, nyawa, akal, harta, dan dunia. Oke, ada 5 ya. Jadi 5 prinsip dasar hukum Islam itu ada 5. Nah, itu tadi adalah 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan sebentar tentang apa saja sih contoh yang ada di dalam 5 prinsip dasar hukum Islam itu. Di sini yang pertama itu adalah melindungi agama. Apa sih? Coba kalian sebutkan satu contohnya. Coba, Dinar. Mendirikan sholat. Oke, mendirikan sholat. Ada lagi, Farel, apa? Membayar zakat. Membayar zakat. Kemudian, ya, itu adalah salah satunya contoh di melindungi agama atau hifdzu al-din. Oke, baik, lanjut. Itu yang kedua ada menjaga jiwa. Nah, apa saja contohnya kira-kira? Coba apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kemudian menghindari bahaya dari dan melindungi diri dari ancaman, ya. Itu adalah contoh di prinsip dasar yang menjaga jiwa atau hifdzu al-nafs itu. Kemudian yang ketiga ada menjaga akal. Apa contohnya? Coba kamu nak. Mencari ilmu. Mencari ilmu. Ya, yang apa yang kedua? Belajar. Belajar. Nah, itu ya, itu dari contoh menjaga akal atau hifdzu al-aqli. Kemudian yang keempat ada menjaga keturunan. Contohnya Menikah dan menjaga martabat dan kehormatan keluarga. ya, jadi di hifdzu al-nas itu ada menikah dan menjaga martabat atau kehormatan keluarganya. Kemudian yang terakhir ada menjaga harta. Apa contohnya menjaga harta? Bekerja dan mencari rezeki. Ya, bekerja dan terus mencari rezeki itu adalah di contoh menjaga harta atau hifdzu al-mal. Nah, itu tadi anak ya contoh-contoh dari 5 prinsip dasar hukum Islam. Selanjutnya kita akan membuat kelompok. Ini di sini ada berapa nak jumlahnya? Oke, baik. Jadi ada anggotanya 5 dan yang 4 ya. Silakan kalian dibuat kelompoknya. Silakan. Oke, baik. Ini sudah masuk kelompoknya masing-masing? Baik, di sini Ibu ada LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing ya, kemudian dipresentasikan di depan menggunakan PPT atau PowerPoint. Jadi kalian dirancang ya PPT-nya dengan materi yang sesuai yang sudah Ibu bagi, yang sudah Ibu siapkan. Gitu ya nak ya, paham? Oke, baik. Ini kelompok 1 ya nak, kelompok 1. Kemudian di sini kelompok 2, sini kelompok 3, yang di belakang kelompok 4.
Ini untuk KPD kelompok 1. Ini yang kelompok 2. Ini LKPD-nya sudah dibagi semua ya. Sudah. Nah, silakan sekarang kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Semua harus ikut serta untuk membuat PPT yang akan kalian tampilkan di depan, yang akan dipresentasikan di depan. Tugas proyek kreatif tentang hidup amal menjaga harta. Ini tugas apa nih? Menjaga hubungan baik dengan orang tua dan kerabat, menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat 5 waktu dan puasa, dan hati-hati dalam menggunakan uang agar tidak boros, menjaga kesehatan tubuh dengan makan yang sehat. Iya. Gimana nih konsepnya? Kelompok 1 Kami mau buat PPT dan aplikasi Canva. aplikasi Canva. Oke, boleh. Siapa yang bisa kira-kira di sini? Bisa bisa. Oke, tapi nanti dibantu ya semuanya, jadi saling bekerja sama dalam satu kelompok buat PPT. Oke, baik, bagus. Silakan dilanjutkan lagi nak. Ya, malah keluar dulu dari sini. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Nanti silakan file PPT-nya kirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Jadi nanti kalian ke depan langsung Ibu bukakan di sini dan presentasi. Oke, baik anak-anak. Jadi sebelum kita presentasi, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri semua. Kissy face, sexy, I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Say tomorrow, tonight, go crazy. All you gotta do is just meet me at the So now you know the game. Are you ready? Oke. Ibu sudah terima file PPT kalian. Silakan untuk yang presentasi pertama kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ananda. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul materinya Al-Kuliyatul Al-Khamsah yang akan disampaikan oleh Aisyah. Al-Kuliyatul Al-Khamsah, pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah 5 prinsip dasar hukum
Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Baik, yang materi kedua akan disampaikan oleh ulama. 5 prinsip dasar hukum Islam. Al-Khamsah adalah 5 prinsip dasar hukum. Yang pertama, al-adil adalah agama. Kedua, al-naf jiwa. 3, al-akal atau akal. Yang keempat, al-anal anas keturunan. Yang kelima, al-amal harta. Oke lah teman-teman, inilah hasil pemaparan dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Saya. Baiklah, Clara, silakan. Saya Clara Amelia dari kelompok 3 ini bertanya, bagaimana penerapan akal dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya? Silakan langsung dijawab. Oke, boleh. Menggunakan akal untuk berpikir kritis dalam mengambil keputusan, menjauhi kebodohan dan kejahilan, menghindari perbuatan atau pikiran yang dapat merusak akal, menuntut ilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Contohnya, seorang muslim yang selalu memprioritaskan pendidikan dan tidak terjerumus pada perilaku negatif yang merusak kecerdasan dan daya pikir. Gimana Clara jawaban dari kelompok kami? Ya sudah. Paham ya, dapat dipahami ya? Paham. Oke, baik. Silahkan kesimpulannya, Nak. Kesimpulan dari kami, masalah penurunan moral di kalangan remaja dapat diatasi dengan mengacu pada nilai-nilai al-kuliyatul al-khamsah. Pendidikan agama yang kuat, pembinaan fisik dan mental yang sehat, penguatan pemikiran rasional, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dan ekonomi dapat menjadi solusi yang komprehensif. Dengan menegakkan 5 prinsip ini, kita dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moral yang kuat, peduli terhadap kesejahteraan diri dan masyarakat, serta siap menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Silakan ditutup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu penampilan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang al-kuliyatul al-khamsah. Saya Farel Prilino. Saya Bunur. Saya Dina. Saya Laura. Saya Linsih. Oke, baik teman-teman, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Mumun. Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keselamatan dan menghindari kerusakan. Oke, baik teman-teman, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Laura. Oke, saya akan menjelaskan tentang contoh 5 dasar hukum Islam. Yang pertama, melindungi agama, contohnya mendirikan sholat. Yang kedua, menjaga jiwa, contohnya menghindari bahaya. Yang ketiga, menjaga akal, contohnya mencari ilmu. Yang keempat, menjaga keturunan, contohnya menikah. Oke, baik, itulah hasil dari pemaparan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Nampak? izin perkenalkan diri, nama saya Natalia dari kelompok 4. Tolong berikan contoh dari prinsip dasar hukum Islam yang menjaga agama. Oke, siapa akan menjawab? Siapa yang akan menjawab? Benar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Contoh yang pertama, seorang muslim yang menjaga kualitas sholatnya dan mempelajari lebih dalam tentang agama Islam untuk memperbaiki akhlaknya. Contoh kedua, menghindari sikap rasis atau diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama, serta menunjukkan sikap saling menghormati. Bagaimana dengan jawaban kami? Oke, baik teman-teman, kesimpulan dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari Ningsih. Kesimpulannya adalah Al-Kuliyatul Al-Khomsah memberikan panduan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga 5 hal pokok ini. Seorang muslim dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Menjaga agama memastikan kita hidup sesuai dengan tuntunan ilahi. Menjaga nyawa memastikan kesejahteraan fisik dan mental. Menjaga pikiran memungkinkan kita berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Menjaga keturunan mendukung terciptanya keluarga yang sejahtera, dan menjaga harta mengerjakan kita untuk hidup sederhana dan berbagi dengan sesama. Penerapan kelima hal ini secara seimbang dan terintegrasi akan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan penuh rahmat. Oke, baik, itu tadi hasil dari pemaparan kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aku semuanya. Alhamdulillah ya, presentasi sudah dilaksanakan kembali, sudah dilaksanakan semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Hasilnya semua sudah bagus dan baik, tetapi lebih ditingkatkan kembali ya. Jadi pemaparan materinya, penyampaian materinya sudah cukup baik semua, kemudian aplikasi PP-nya juga sudah sangat menarik. Kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada siang hari ini ya, 5 prinsip dasar hukum Islam yang sudah dijelaskan ya dari semua kelompok. Semoga dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi prinsipnya kita itu ya harus senantiasa menjaga agama, kemudian jiwa ya, keturunan, kemudian menjaga harta. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang tadi sholat, zakat, sedekah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan juga dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Yang pelajaran sudah selesai dan materi sudah tersampaikan ya. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita tutup pelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.